Ada kesab suka-suka, ada kesab komo title saja. Kalau sebab komo title saja, better not back off. So macam tu lah. I mean, kita kira sudah lah nih kasih pucar rahasia lah Pucar rahasia sudah. Pucar rahasia sudah. Paling penting adalah kau punya stage planning. Betul. Communication antara kau dengan judge, kau dengan kau punya audience. Bukan saja di orang saja, I think. Buat nih. Ini dia default. Oh. Yes, welcome back. So gitulah contohnya. Okay, so welcome back to Step It Up Lounge, where we create, share, and inspire people through the stories yang kita share di this platform. And today kita ada guest, special guest, because dia good friend of mine, and dia MRK winner, which is Roy. Hello. Okay, Ngambak kan? Ngambak. Hello. Yeah, so maybe a bit of introduction pasal Roy lah kan. Roy is a friend of mine. I mean, saya just recap kita punya perkenalan kan. I think kita berkenal masa di Instagram dulu. Betul. Sebelum apa itu keamatan Keningau punya. Yes. Like actually before keamatan started lagi kan. Yeah. So I think I connected with you through Instagram. Betul. Mungkin I'm not sure why, tapi mungkin saya just follow kau because saya kan mau, follow sudah macam story Mr. Keamatan semua kan. So kira macam saya punya research lah itu. Ya betul lah. Saya punya homework lah betul. And then baru kita jumpa di Keningau masa pelancaran keamatan last year kan. Siapa yang tegur siapa dulu lah? Saya lah, of course. Oh iya, kau ternampak. Oh iya. Kenapa kalau masa kau punya rambut begini? Kau ingat kan rambut? Ingat zaman landak. Yalah, landak kau sama si Reben masa itu kan. Iya. Ya, so macam tu lah. I mean, that's a bit recap of how I know you. Lepas itu baru lagi kita punya friendship pick up. And then lepas itu pergi Mr. Keamatan, pageant week apa semua berkampung. And then saya minta ajar kau apa itu? Kau ada ajar saya. Ada. Itu persembahan semua kan. So I think that's a lot to share lepas ni lah. Basically dia macam perkenalan kita nih before lah bahkan before you join the Mr. Keamatan kan. Ya, betul. So for me personally kalau saya tengok, I mean, yalah personally kau punya perwatakan kan macam freestyle juga lah. Iya, very freestyle. Tidak apa nih, tidak undang-undang. Tiba-tiba ada benda yang pelik tuh masuk. Ya tapi gitu lah. Tapi anyway, I enjoy kawan sama kau lah. Yeah, me too. Ya, so macam tuh. Dulu kan saya ingat kau nih yang macam yang serius, orang yang serius. Tapi kan bila kau kenal, orang bilang kalau kenal maka tak cinta kan. Jadi kalau mau bercinta, marilah berkenal gitu kan. Begitulah. Jadi macam lah. yes. So baru saya nampak yang kau nih, rupanya dia nih best coba kawan. Of course lah. Mesti lah puji diri sendiri. Ya mesti. Jarang nih kena puji. Ya tapi begitulah Ray. So tapi actually before this kau pun sudah biasa. Oke, macam ni lah. Sebab I think I follow juga punya story. Sebelum ni, before Mr. Keamatan, you in one of the BTV kah? Yes, before this I was in like dia macam online TV apa nih, online TV company which is Born Times TV lah. Lepas tu, maksudnya kau sudah involved there sebelum Mr. Keamatan? Yeah, true. Sedikit lah kan. Yeah, sedikit cerita is actually dulu saya praktikal di sana. Saya praktikal di sana, but then kena serap lah. Bisa so kerja aja lah. Memenangkan kita kan B40. Kerja aja lah kan. Iyalah. Yeah. So maksudnya masa tu kau practical because you were studying somewhere else. Lepas tu kau practical di sana. Yeah, betul. I was studying in Sabah juga lah time tu. Oh, masa tu kau start with them berapa umur kau? 19 kah? And then after that Mr. Keamatan kau umur berapa? 20. Oh, just 1 year after. Yeah. Kenapa kau tidak join 19? Iya, 19. 2020 tiada time tu Mr. Keamatan. Oh iya betul. Kan? Oh iya. Iya, time COVID. Oh iyalah. Oke, make sense. Kalau tidak mau join awal-awal kan. Iya. Betul. Oke. So I mean beginilah because Mr. Keamatan dia ke Demar bahkan.
Betul gitu. Iya, lepas tuh, I mean, I think bila kau join, and then you won Mr. Kamatan 2021. Betul. I think you somehow made history di Mr. Kamatan itself. Ya, Ya. iya. Betul juga lah sebab kalau kita tahu kan yang Mr. Kamatan punya winner, semua KDMR bahkan. Betul. And semua dari Sabah. Betul. Lahir Sabah IC12. But then for me yang tahun 2021 macam the first yang menang tapi IC13 dari Sarawak. Betul. So maybe boleh cerita your background lah, macam because you were born in Lawas, betul kan? Betul. Lepas tu tiba-tiba kau di Sabah for a long time. Yep. I think boleh start from there lah. Okay. So actually kan Steph gitu. Yeah. Begini bahasa ada Steph. Okay. Dulu my mom and my dad dorang bercinta gitu. Wow. My mom is from Lawas lah, Lun Bawang dari Sarawak. My dad is Dusun Lotut dari Tuaran. Oke, Lotut dari Tuaran. Sedap kah? Sempat lagi kan? I am dusun lah actually. Memang saya dusun lah. Kan jadi saya dusun. Dusun Lotut. Dusun Lotut. So saya dusun Lotut. Uncle saya Bobby Bryan. Sempat. Betul. Betul lah. Ya betul. Kau tanya dia. Kamu connected by family kan ya? Ya by family. Your dad. Ya sebelum dad saya lah. Tapi dia tahu di pisok-pisok mana. Tapi kalau ikut macam family tree dia uncle saya lah. Oke. Tapi saya panggil dia abang juga kayak. Oke. So dusun Lun Bawang kan. So saya membesar di Sarawak dan lahir di Sarawak dari umur 1 tahun lah sampai saya form 3 which is 15 years old. 15. Ya 15 Lama years juga old. di sana. Sebab membesar di sana kan. Dedi saya pun dia dari kerja terus saya rasa mungkin pensiun sana juga. Sampai sekarang di Sarawak. Tidak pernah berpindah ya. Oke. Then timbul lah di pikiran saya ini kan, saya bilang saya ini dusun, saya macam sedang mencari identity apa nih. Saya bilang saya ini dusun kan, tapi saya tidak tahu pun bahasa dusun, saya tidak tahu macam adat tradisi dusun. So I was surrounded by like Sarawakian punya etnik bahkan. So ini maksudnya you were, I think around 15 masa tu. Ya, around Kau 15. sudah ada terfikir macam tu. Betul. Oh, wow. Saya bilang apa kata form 4 saya pindah pergi Sabah. Saya mau study di Sabah. At least secara tidak langsung saya tahu apa itu pesta kamatan, apa itu dusun, dan everything about Sabah lah. So I think this one, dia usually kan this kind of idea, dia mesti ada something yang initiate that idea yang saya mau tahu pasal kamatan bah. Kalau kau, what was the thing yang initiate, yang trigger? Kalau dulu my mom and my dad, dorang selalu bawa saya pergi pesta Lun Bawang bah. Okay. Pesta Lun Bawang ni dia annually punya event lah. Lun Bawang punya the biggest event macam pesta kamatan di Lawas. But then masa saya kecil saya selalu ikut itu pesta. Tapi bila saya membesarkan saya bilang okay, my mom side saya sudah selalu tengok. Jadi kenapa saya cari juga lah macam mana kalau yang di Sabah punya begitu. Jadi saya terdetik lah macam saya mau tengok juga lah di Sabah. Sebab dulu kan zaman saya ada telepon sudah bang masa kecil. Oh iyalah pula. Jadi scroll lah ini. betul. Jadi scroll kan untuk ngadau begitu. Untuk ngadau Mr. Kamatan. Through Facebook lah, Instagram. Through Facebook ya betul. So saya pindah pergi. At the end of the day betul-betul saya pindah pergi Sabah. Kau sendiri pindah kah form 4? Ya form 4 saya pindah. Dulu saya mau pindah. My mom and my dad dorang tidak pagi lah. Badan saya pergi daftar secara diam-diam. Di mana tuh kalau daftar? Di College Vocational Beaufort. Tapi tidak not too far away from Lawas. Tidak jauh dari Lawas lah. Tapi saya kan di Limbang. Untuk balik ke Limbang tuh macam susah lah, mau cop pasport lagi semua kali pas Brunei. Tapi best juga lah. Itu adalah kerja pertama saya yang betul-betul gila, yang mendaftar secara diam-diam. Terus dapat message dari Tahniah. Ya gitu. So maksudnya memang dari form 4 sudah ada keinginan sendiri. I mean dari form 3. Betul. And then the thing yang trigger kau is untuk tahu your culture. Bukan kalau because for me kan. For me, saya pun similar because form 3 kan I have enough of Keningau. Betul. Saya membesar di Keningau. Saya sekolah di Keningau. Same school and then sekolah menengah sama juga until form 3. Maybe saya punya sendirilah.
boleh cakap I grew tired of looking at the macam similar faces saja. Betul. Because grow up begitu kan. So saya bilang kan, okay, Form 3, Form 4 saya either pergi KV vocational ataupun pergi MRSM ikut kakak saya bilang. Jadi saya berhabis lah study. Lepas tu akhirnya berjaya masuk di MRSM Tawau. Yeah, so macam the thing yang triggered me was the surrounding. Macam I have enough. Saya mau jumpa orang baru macam tu. So was yours memang untuk tahu pasal your culture kah? Yes, actually sebenarnya dia ada satu benda lagi lah yang saya sebenarnya mau lari dari satu ada masalah nih actually. Saya mulai dari satu masalah nih. But sama juga dalam saya mau lari daripada satu masalah nih, saya mau mendekatkan diri dengan apa nih Sabahan punya I see. side lah, my dad side begitu. So maksudnya after that kau dapat di apa? Di Beaufort. Betul, dapat di Beaufort and then I met with Petli. Oh, maksudnya masa itu di study sana? Ya betul, dia senior saya. Oh, di sana pula kamu kenal. Betul. And then Petli join Mr. Kamatan. Okay. Dia join Mr. Kamatan dan dia minta tolong saya lah untuk kasih pakai baju apa semua, lukis tattoo. Di situ baru saya bilang, okay, one day saya mau join apa yang Petli join nih, begitu. Masa itu dia masuk top 7 bah, si Petli. Dia masuk top 7. 2000 berapa masa itu? 2017. Oh, oke. 2017 dengan satu si Mayon. Mayonnya betul. Mayon menang time tuh. Iya. Ini no offense lah. No offense, tapi time tuh lah saya macam saya urus Petli, bukan urus batu macam tolong kan. Terus bilang dengan usaha dia kan macam aduh dia dapat begini aja. Itu yang saya tidak paham lah time saya kecil dulu kan, saya bilang kenapa dia dapat begini saja. Saya bilang begitu bah. Sebab usaha dia mau begitulah kan. Terus saya sebelum mati kan saya bilang oke, tidak apa, one day saya akan macam mana orang bilang saya akan tebus balik apa yang si Petli buat dan saya akan buktikan dengan dorang actually sesh factor tuh bukan segala-galanya. Apa? Stage factor. Sesh factor. sebab masa tuh Maksud sesh factor? macam si Pitang Sesh. ya How do you sesh kan spell? Oh, sesh. sesh ya. Oke. Sesh Maksudnya kan ya. daerah lah. Betul, macam kan kalau macam Miss Universe lah kan orang tengok Malaysia nih antara yang negara orang tidak pandang bah. Betul. So kalau dalam keamatan wise kan si Pitang nih orang macam kurang sedikit sebab tidak hype dia bah di sana. Betul. Sebab satu lagi kan di si Pitang kan kebanyakannya bangsa Lundaya, Kedayan kan, which is bangsa Lunda ini pun dong ada pesta dong sendiri, dong tiap menyambut keamatan bah begitu. Jadi bila Petli masuk tuh dia macam membuka mata orang jelas Pitang. Terus saya bilang oke, tidak apa, saya kasih tabus nih nanti story nanti. Dia join 2017. Maksudnya dia was he the first one yang introduce Lundaya punya baju kah? Lun Bawang punya baju. Masa itu dia pakai itu. Dia baju Lundaya. I'm not sure yang before this. Sebelum nih si Pitang 2016 pun ada masuk di top 7. Tapi time tuh senior Kamila itu dia pakai baju Lotut. Okay, so that's why lah. I Iya. mean, maksudnya yang introduce Lundaya is Petli. Petli dan after that kau lah. Iya, kan? betul. Wow. Sebelumnya orang tengok baju yang begitu kan orang cakap, oh Pitang Kova Murut begitu. Badan Petli bawa Lundaya kan macam okay, first time lah. Begitu. Oh, very interesting lah. So bila kau join kan, okay, maybe Petli punya cabaran was okay dia join, and then mungkin kita tidak tahu lah history kan. Betul. And then how about you? Macam bila kau join sebagai seorang Lundaya kan, kau join Mr. Kamatan, and then during the musim pertandingan, bukan final saja, the whole pertandingan. Adakah banyakkah orang cakap-cakap yang mungkin kau tidak boleh begini kah? I mean you shouldn't be there because bukan kedemar apa semua. Betul, banyak. Actually masa saya kena release finalist of Mr. Kamatan 2021 tuh kan, yang live tuh. Jadi nampaklah siapa wakil daripada daerah mana. Actually saya macam time tuh banyaklah orang-orang bilang ini bukan dong Sepitang nih. Kenapa dia wakil Sepitang begitu bah. Terus ada lagi yang ada yang DM personal. Kenapa kau join Marke? Dia bilang begitu. Kau tidak boleh join. Kau bukan Sabah, dia begitu. Kau Sarawak. Masih ada yang macam itu. Iya betul. But then saya tidak saya tidak sentap lah. Saya coba untuk kasih paham dorang yang my family background, yang actually walaupun I was born in Sarawak, but then
saya punya bangsa tetap jadi dusun lah gitu. Because your dad is dusun what? Apa? Iya. Kan bapak kau dusun Ya, kan? my dad is dusun what? Ya, Gitu. what? Gitu. My dad is dusun what? Ya, my dad is dusun. Ya. Oh, oke. very Banyak interesting. kecapan juga lah time tuh yang lebih kepada personal lah. So maksudnya bila kau dapat dis kecaman, I mean mungkin one is questions lah kan. Betul. Soalan-soalan. Lepas tuh mungkin memang ada kecaman juga. And then how did you overcome that? Mungkin yalah, how did you overcome? Did you have to explain one by one ataupun kau create one post publicly macam tuh? Oke, kalau macam tuh yang macam dulu tuh kan actually dia kalau macam banyak sangat tuh tidak jauh banyak sangat lah, tapi cukup untuk kau macam dorong kasih down kau lah begitu, yang macam sampai ada satu orang nih dia bilang, oh kenapa Sarawak tidak program sendiri kah macam yang gawai begitu sampai mau join di Sabah punya begitulah. But then saya try untuk faham dorang, mungkin dorang tidak tahu my family background. Saya coba untuk kasih paham dorang satu-satu. Tapi kalau terlampau banyak suatu saya kasih biar. Lepas yang pertandingan tuh baru saya buat post tuh kan. Di sana baru saya kasih explain kenapa itu. Dan actually time final tuh pun MC pun ada juga kan kasih terang yang dia nih berbangsa apa-apa begitu. So di sana dorang secara tidak langsung dorang tahu lah. So kalau yang begitu kita ambil sih sebagai motivasi untuk kita terus maju. Kalau saya lah dari pihak saya ambil begitulah. Saya bilang oh tidak apalah dorang tidak paham. Cukup sekadar begitu sih, saya tidak mau macam melenting begitu, biarlah dorang. And then you prove them otherwise lah kan macam Betul. tuh. Tapi actually saya join bukan untuk menang juga lah. Iya. Saya so join very time tuh, interesting story. iya. Saya join time sedikit lah kan. Iya. Saya join time tuh time practical bah. Oke. Jadi sementara tunggu practical saya join. Jadi terdapat pergi finalis lah yang 46 tuh kan. Bah, buat sialah begitu. Wah, itu nanti kita klik. Because I think mungkin before COVID, the usage of social media, Facebook, Instagram apa semua, dia mungkin let's say lah before COVID kan. Let's say di Sabah itself ada I think masa itu ada about 3.5 million people masa itu. And then usage probably let's say 60% before COVID. And then during COVID barulah maybe almost 100% yang pakai social media apa semua. Everybody goes online. And then bila from what I realize lah, Petli punya story bila dia seorang Lundaya kan. Dia join, dia punya hype not much. Even though dia Lundaya, first time dalam sejarah Mr. Kamatan join itu. Tiada bunyi-bunyi banyak macam. Dia tidak sepenuhnya join apa semua kan. And then bila kau join, masa tuh saya nampak some Facebook post yang ini kenapa ini boleh join, kenapa ini boleh join. I think there's a good and downside of COVID lah. COVID is definitely sangat-sangat it's bad for us, bad for everyone lah. Dan it's very unfortunate for people yang terkesan. Tapi on the other side orang lebih mengenali banyak benda. Sometimes tuh dia orang semua telepon sih kan. Betul. And time itu juga ada peluang bila saya nampak peluang yang begitu kan. Serasa inilah masa untuk saya kasih kenal Lundaya kepada orang ramai. So actually saya ada buat satu posting in Facebook pasal makanan lun bawang lah. Time COVID kan memang ramai orang share. Kan? Ya, ramai orang share. Sampai berapa K kah? 4 berapa K ya. Ya, gila punya. Ya. So there's a good and downside of it. Yeah, so pas yang tadi tuh, because tapi kita kurik that one later. Bagian Mr. Kamatan. Boleh. Saya just mau tanya macam a bit background juga lah. So you studied there, and then eventually kan, Kevi, kau dengan Petli sana. Lepas itu BTV pun ada Petli juga. Iya, actually BTV dulu, saya yang join dulu. Lepas itu dorang tengah cari accountant bah. Jadi si Petli kan dia dulu dari bidang account. Jadi saya kontak dia, kau mau kah begini-begini? Coba boleh, saya tariklah di dalam. So macam lebih menyenangkan lagi lah. Maksudnya kau yang start duluan ke apa? Iya, saya start duluan di BTV ya. So lagi pun time saya di BTV, saya join dulu kan Mr. Kamatan. Jadi saya bilang why not saya bawa si Petli masuk dalam supaya kami boleh praktis lebih dekat di sana. Okay, very interesting. Sebagai Lundaya masuk dalam Mr. Kamatan. And then saya terreflect pasal
this year punya tema. Kan Kehormatan Membudayakan Perpaduan. Betul. Ya, so I think kalau your story kau join this year, mungkin kau punya you got more upper hand untuk macam saya rasa kau punya influence lebih besar because dia kau punya Dia punya tema. sama dengan story kau kan. Betul. Ya. Lagipun apa orang bilang kan tema tahun ini kan apa Kehormatan Membudayakan Perpaduan kan. Ya. So kalau sebelum ini orang terlampau apa orang bilangnya? Konservatif kah? Iya, dong bukan juga konservatif lah. Cuman macam tu. Orang terlampau pandang yang macam okay, kalau Kehormatan tidak semestinya kalau Kehormatan mesti ini saja yang 4 Kedemar. But then dorang tidak tahu actually di bawah Kadazan, Dusun, Murut Rumus ni ada lagi dorang punya pecahan-pecahan yang dorang tidak tahu. Contohnya kan macam sungai, dorang pun dusun sungai bahkan macam Tombinuo. Dorang pun actually dusun. But then kalau dorang join Kehormatan orang macam mesti tebu bah. Macam yang orang bilang, "Ay, kamu pun ada Kehormatan begitu." But then actually kalau yang memandangkan tema dia membudayakan perpaduan kan, actually dia secara tidak langsung mau kasih tahu orang yang actually Kehormatan is for all bah. Betul. I agree, 100% agree. Sebab I mean there memang ada poin sana lah kan. Iya. Ramai orang yang tidak tahu actually banyak cabang-cabang, and then this cabang actually dia punya parent dia Iya. dusun kan. Iya. Dan dia orang semuanya layak untuk merayakan sama-sama. Tapi yang paling penting tahun ini kalau saya join kocap tadi itu kan sangat lah kan juga very intense lah kan. Why intense? Tidaklah sebab iyalah Kau tinggal finalis dia apa? tidak jual lah finalis. Iyalah finalis. Lepas tu orang bilang makin lama makin maju kan, orang pun lebih lebih terbuka bah pasal budaya sesuatu etnik. Jadi sangat untuk yang tahun ini punya dorang kena stand up lah begitu. They have to step up the game. Ya, step up. Mesti banyak step up. it up. Ya, mesti. Tapi betul lah, because I agree because over the years dari 2017 sentiasa ada pembaharuan kan satu. Betul. And then the contestant pun sentiasa ada their own way of to shine after winning. Lepas tu I think it gives a very macam heavy burden on the shoulders. Tapi burden yang diorang maybe akan enjoy untuk buat. Betul. So for example, kalau diorang win one of them menang this year. So memang diorang kena buat something new. I mean semua benda lah. So it's very, saya rasa dia akan sangat susah because banyak expectation sudah orang put on them. Kan? Lagi-lagi yang hot picks nih. Betul, hot pick lagi. Banyak expectation daripada orang dan kau kena jaga hati orang. Itu je lah. So I think kan kalau kau sebagai winner 2021 kan, mesti beramai juga expectation towards you daripada orang. Sangat ramai. Sangat ramai, which is yang macam dong bilang lah, mana sudah kau begini. Itulah yang selalu saya dapat, mana sudah kau, kenapa begini, kenapa kau diam sudah. Tidak, actually saya tidak diam, but then ada satu masa tu di mana saya pun tengah struggling my own life bah. I'm struggling my own life. Lagipun saya di sini satu orang saja, no parents, no one's here for me. I'm here for myself, striving the best for my macam untuk bayar, for paying the bills and so on kan. So saya utamakan yang itu duluan lah. Betul. But then kalau mau cari saya masih wujud juga. Ya macam tu lah, macam kau cakapkan, winner punya expectation daripada orang ramai memang sangat tinggi lah. Betul. Lagi-lagi kalau kau diam saja sekejap, kena cari sudah. Mana sudah kau ni? Kenapa kau sunyi sudah? Begitulah. I think because last time okay lah, maybe orang kenal kau as a winner kan. As a winner. Roy Jeron. Roy Jeron the winner. Lepas tu what they see is just that. And then your contribution kau selalu join sini dan sana. Tapi what they didn't know is your struggles. I mean, each of us has struggles. Yep, betul. Bahkan. And I think they deserve to know juga. And then you share juga your background, your background story. Kau sendiri pergi sini. Betul. I mean,
Yalah, I think a lesson for everybody. Kita tidak boleh, although ada expectation, but people are, struggling their own problems. Betul. They have priorities, kan? Tuduh ya. Ya, ya. Tapi I think just that lah, people have to understand. Tapi above that, sebagai winner memang kita pun ada itu apa tuh? Ada Tanggung jawab. tanggung jawab yang perlu Betul. kita buat kan. And then for now I think kalau sekarang memang everything social media. Betul. So I think anything yang kita buat probably yang melibatkan kita punya title Mr. Kamatan. Probably bukan melibatkan title tapi something yang worth sharing untuk inspire people. Let's just share it lah kan. Betul. Macam tu. Sangat kalau macam saya lah kan Steph media sosial untuk kita kasih tunjuk sama, bukan untuk kasih tunjuk sama orang, but untuk kita kasih tahu diri kita yang, kalau saya lah kan Instagram, social media nih, kalau saya post something di sana is to tell myself that saya sudah buat ini, bukan untuk impress orang. But then kalau orang rasa benda itu bagus, oke lah. Kalau orang rasa itu bagus, kita tidak boleh buat apa-apa, sebab kita tidak boleh tahan ataupun kita tidak boleh kontrol dorong punya pemikiran, bah. Betul. So kok kena sedialah dari segi setiap setiap aspek, macam orang mau kecam kah, orang mau puji kan. Ya. I think dia punya challenges sebagai, I think kita boleh cakap public figure juga lah kan. Betul. Because especially Mr. Kamatan, dia memang community punya, dia memang kita mewakili kita punya inilah kan, kita punya bangsa, Betul. masyarakat. So kita boleh dikatakan public figure dan everything yang kita buat memang akan ada orang Kan orang nampak. tengok. So if it's good, memang kita sentiasa coba untuk buat yang terbaik kan. Tapi yalah kita tidak boleh kontrol orang. Ya. Manusia pun winner pun manusia juga, bah. Betul. kita experience the same emotion, the same struggle sama orang lain. So Betul. kita human kan. Iya. Lagi-lagi kan Steph, kalau macam saya menang time umur saya 20, bah. Which is muda lah, kira muda juga untuk kau macam mana? Tidak juga lah mau cakap yang macam level artis antara bangsa yang semua orang pergi tengok tempat kau. Tapi untuk kau di zaman muda nih, dia actually mematang dan mendewasakan kau supaya kau lebih menjaga image, berjaga-jaga. Tapi dia ada pros and cons dia lah, which is kau kadang-kadang ada benda yang kau mau buat secara diam-diam, kau nak tahu orang juga. Begitu. Ya. Itu dia punya pros and cons lah. But after all, I'm so excited untuk you dan saya sangat enjoy lah during my reign. Gitu kata reign kan? Rain lah. Tapi I think one thing to point out sebagai seorang winner kan, Mr. Kamatan, eventually selepas kita menang, just to make it clear untuk orang di luar sana kan, Betul. kita kan independent. True. Ya. For me memang saya independen juga, tapi I make use of my friends. Maksudnya kami buat benda sama-sama lah, kan? Macam make use of the circle, lepas tu, build relationship, make friends, and then hopefully, yalah you can give something to them, and then kau tolong dia macam tu, and then they in return tolong kau. So I think dia memang sebagai Mr. Kamatan kan, you are exposed to this opportunity of networking. And then this network yang akan membantu kau untuk grow bigger. And then that's for me lah. And then kalau kau, I think because sepanjang kau menang pun saya ada, kita ada jumpa a few times kan. Yeah. And then you told me kau terpaksa berdikari and everything. Yeah. So what was the thing yang kau buat actually, yang the situation yang kau terpaksa berdikari sama benda untuk sebagai Mr. Kamatan? Oke. Kalau macam finalist yang lain lah kan. Oke, ini semasa pertandingan dan lepasnya kita akan cakap pasal lepas lah. During my time joining Mr. Kamatan kan, saya tiada manage yang betul-betul manage saya dari hujung kaki hujung kepala, bah. So jadi costing apa semua memang saya sendiri. But then saya ada satu kawan yang baik lah, which is Petli. Dia sangat baik. Dia sendiri mau tolong saya, mau tolong urus buat tattoo. Sebab yalah, kalau baju yang macam kita pakai, mau tulis macam kau mau lukis tattoo sendiri, ya kan? Mau pakai semua all the accessories. Jadi Petli datang saya time tu. But then dia bukan macam manajer yang lain lah. Sebab kalau macam manajer yang lain kan dorong urus dari ujung kepala ke ujung kaki, begitu kan.
Tapi saya tidak itu benda lah. Dan dari dulu lagi, lepas saya menang, saya kena cari peluang sendiri. Betul. Sebab saya coba paham juga kenapa kita tidak boleh tunggu orang. Kita kena sendiri cari peluang. Kita tidak boleh tunggu orang. Itulah macam tuh yang saya terpaksa sendiri. Lagipun saya punya kawan pun dia ada kerja sendiri kan, ada tugas masing-masing. So for me, dia mematangkan saya juga lah, mendewasakan, dan saya tidak akan compare dengan orang macam lagi-lagi macam dorang yang ada manager. Saya coba faham diri saya, kenapa, siapa saya, dan apa yang membuatkan saya begitulah. I think the greatest thing to note is it's not memang it's not easy untuk jadi Mr. Kamatan kan. Betul. Sangat ya banyak cabaran dah. Bagi orang kan, dong bilang, oh senang saya batu, kau jalan-jalan, saya dapat pentas, kau jawab soalan, terus kau menang. Tapi kenapa ramai yang orang bilang hot picks akhirnya kecundang? Mungkin bagi dorang senang, but then ada aspek yang dorang terlepas pandang sebenarnya lah. Betul. I think paling penting kan kalau ikut Mr. Kamatan is your goal lah. Kalau sudah sedia ada goal untuk contribute. For me, my goal now sebagai Mr. Kamatan kan, goal to contribute, I found only after saya menang. I mean contribute bagian macam ni lah. Tapi initially memang saya memang mau buat something for the people. Yeah, so I think paling penting is the goal. Before joining memang kau sudah ada something yang kau target, kau akan lebih berusaha untuk sampai sana. Sangat. Ya. Kalau kau punya preparation macam mana, Mr. Kamatan? Kalau preparation saya dulu, ini menjadi tips untuk orang nih. Oke. Begitu lah. Kalau macam preparation saya dulu kan, Steph, macam bila saya ingat balikan rupanya very hectic juga, macam yang tidak terurus nih. Sebab saya pun bekerja dia tidak timing bah. Jadi kadang-kadang ada masa yang kau perlu pergi MRK punya activity, kau terpaksa deal with your works juga. So kalau yang macam dulu tuh kan, Steph, saya punya persediaan baju, aksesori, apa semua, yang tuh memang sudah ada lah, kawan saya lah si Petli. Aksesori semua saya wajak dengan apa yang ada. But then for question and answer wise, memang tidak persediaan apa-apa, Steph. Oh ya. Sebab dulu lah kan, sebelum saya masuk pergi golongan top 7 begitu kan, top 15, saya join sejak, saya bilang saya usaha sebaik mungkin, kejayaan pasti akan ikut kan. Jadi saya rasa saya punya usaha tidak setanding dengan apa yang saya dapat macam tuh. Tapi yalah, orang bilang di pentas lain, tapi presiden di belakang tabir lain lagi kan. Kalau di belakang tabir memang tiada lah. Macam question and answer begitu kan, memang tiada. Tapi kalau kamu mau join, kamu jangan ikut cara beginilah. Sebab lebih bagus ada persediaan, sebab kita tidak mau lagi-lagi yang ada manager. Sebab kita tidak mau kasih kecewa orang bahkan. Kalau macam saya radu aja. Begitu. Tapi kan kau punya, kau rasa kau punya experience di BTV ada somehow help you winning kah? Ada, saya rasa dari segi komunikasi. Which is, sebelum ini saya jenis orang yang macam, kalau saya bercakap dengan orang kan, saya tidak tahu apa saya mau cakap. Dan saya perasan benda tuh, time saya berkampung, aktiviti berkampung MRK, kan ada games yang question and answer tuh kan, satu-satu orang kena jawab. Time tuh saya sangat tidak tahu apa saya perlu cakap apa, dan saya punya percakapan tidak macam tidak terurus nih. Percakapan tidak teratur, macam main sembarang aja. Tapi bila saya fikir balik, rupanya BTV ini kan, yang sebelum ini lah yang saya join, dia lebih kepada apa orang bilang interview begitu juga, macam yang kau buat sekarang. Tapi ini bukan. Iya, bukan interview lah. Tapi dia macam membantu juga lah, sebab dia kasih biasa kau bercakap bah. Somehow walaupun kau tidak bercakap macam kau bercakap di pentas, but then kau secara tidak langsung tertrain untuk bercakap secara profesional. Betul. Dan kau lebih confident kan? Iya betul. Nanti ngebawal kalau kita bercakap, memang kita perlu confidence. Betul. And then bila kita confidence untuk bercakap, orang akan nampak holy shit. Iya. Memang dia, nampak kau punya karisma. Iya.
Kan? Betul. Kalau dulu kan kalau saya ucapkan memang saya malu, Steph. Malu dan saya sangat kontrol. Macam saya takut apa pandangan orang terhadap diri saya. Tapi bagi saya siapa orang mau kan diri saya pula. Iya, Inilah iya, identiti saya. Betul. Kan saya mau ikut orang lain untuk jadi diri saya kan. Kan macam Steph juga. Ada Pak. Ya, tapi I think one of the biggest point ataupun strength sebagai if you wanna win Mr. Kamatan, if you wanna be kalau kamu represent Mr. Kamatan is charisma. And then how do you get charisma is confidence. And how Betul. do you get confidence is try to talk to as many people as you can Yep. professionally. Bukan setakat cakap-cakap biasa saja, Betul. but have Input. input punya talk lah macam deep Betul. talk. Kan? Macam yalah, macam selalu kita udah bercakap begitu yang di luar lah Yeah. kan. Macam itulah. Yeah. Bagi Yeah. saya itu mematangkan kita, Bah. Dia bukan setakat cakap kosong gitu Cakap lah. kosong tuh adalah. Memang ada lah. Iya, memang ada, tapi kadang-kadang ada lebih kepada macam input lah. Ya, Ya. betul. Sebab tuh kalau kau tengok kan Steph, saya punya surrounding semua umur yang lebih besar dari saya. Kau perasan gak tuh? Iya, saya tahu. Macam kamu lah abang-abang gitu kan. Kamu kan abang-abang kepada saya. Jadi saya yang umur begini nih kan eventually terikut, which is good lah. Ya, Sabtu kadang-kadang orang bilang walaupun umur kau kecil daripada orang tuh, tidak semestinya kau tidak boleh klik dengan tuh orang. Tapi kau mau klik dengan tuh orang untuk kebaikan. Iya, betul. True. Tapi saya tengok sini kan kita punya Oh, kau punya sangat cantik tau, eksklusif dan kamu tau gak guys, sebenarnya saya jealous tau nampaknya. apa pula, sama pula nih. Bukan mau jealous apa, saya rasa saya mau dua-dua. Jangan juga. So kalau macam kau Steph, bagi kau ini siga lambang, kalau bagi kau lah your personal, simbolik kepada apa? Lepas kau dapat nih siga. Okay, for me, one is definitely sebagai history lah. Betul. Saya as a Mr. Kamatan. Tapi second, bila saya tengok di Nisiga kan, memang saya nampak kita punya culture. Betul. Ya. And then kalau saya mau kasih explain lebih lagi kan, macam oke, ini bis manik-manik mana? Takkanlah bahkan. Iya. Tapi secara general, what I see from bila saya ada di Siga and this sesh kan, it means I represent kita punya culture. Betul, Steph. And then I have to contribute. Bukan setakat represent, bukan setakat staying relevant sebagai Mr. Kamatan, but it's contribution. So that's why everything yang saya buat kan, I try to for the good of the people. Because kalau nampak saya punya Stevida punya logo, dia ada siga di sana. Yes. So that's why I bring in the Mr. Kamatan punya branding inside also, and also as my personal branding. So that's why bukan setakat untuk saya, tapi I want to contribute to the people. Gitu. Yes. So dia tidak mati di sana saja. Betul. Nah, begitu. Bagi orang kan Steph, dorang tengok benda begini kan, orang ibesnya kau dapat nih, boleh kasih tayang-tayang sama orang. Bagi saya, dorang tidak paham yang sebenarnya ini adalah satu tanggung jawab tau untuk kita lah. Mungkin bagi dorang tengok, wow cantik base-nya kamu dapat benda yang begini, cantik. Sure. Dia macam one and only, eksklusif begitu kan. Tapi dorang tahu, actually yang kau dapat nih, ini adalah menandakan yang kau akan menggaraskan satu tanggung jawab yang sangat besar untuk kita punya community. Betul, I agree. And then how about you? Bila kau, kalau you have this siga for I think udah 3 tahun sekarang. Iya. 3 tahun kan 3 tahun. 3 tahun lah, dari 1, 2, 3 kan. Iya, 5 bulan 5 sudah. So kalau kau every time you see your siga, what do you see? Macam saya cakap tadi, kalau saya tengok nih siga kan, dia melambangkan tanggung jawab saya yang saya perlu galaskan terhadap community kita. Dan kalau saya pegang nih kan, kau tahu dia macam seolah-olah saya membawa, macam orang bilang kan, kau pakai macam biasa, macam perhiasan bah, aksesori, kau pakai lah gimana? Kalau bagi saya tidak. Saya akan pakai nih bila saya rasa I need to contribute something. So this is ini adalah macam orang bilang simbolik kepada saya bawa community kita bersama-sama dengan saya untuk terus maju ke depan. Begitu. Ya, saya setuju. So dia bukan setakat Siga biasa. Siga biasa. Iya. ya, so macam itulah.
Tidak. Kau pun mau sedangkan kau pun bukan juga mau melepaskan tahta orang bilang. tidak. Macam tidak ngambak. Bagi saya kan Saya rasa dia lebih kepada you passing the tanggung jawab, betul. So kalau menyerahkan Tata, tanggung jawab. Tata still bersama-sama Still dengan yours. kau Ya, ya. betul. For your years kan, for your year, I mean. Ya. But then Kau years lah, kau banyak berapa tahun sudah. for your year, Yeah. kau still the takta. But then kalau mau lepaskan Tata itu tidak. Tapi kau kasih teruskan tanggung jawab yang sepatutnya winner yang akan datang tuh kepada tu winner lah Iya, begitu. saya ada satu perkataan yang sangat sesuai. Oke. You pass the torch. Yes. Oh my god, so that people so that people can feels it apa? Supaya orang It boleh lights kah? Iya, supaya orang boleh bring the light. Yep, Yalah, bring the torch lah basically. betul. Yeah. So that everyone can apa nih? Feel. Fly, tidak ya gitu. Can feel the lights. Ada betul. Lights bikin fly. Everyone can fly Asia. Tidak apa? Unsponsored. Not sponsored. Not gitu. sponsored. Yeah, so I was thinking kan, because sekarang every year Keamatan ada different tema. Betul. Kau punya tema apa Mas Sato? Keamatan time kami dia kalau dalam bahasa Melayu keamatan tanpa sebanan demi perdamaian dan keamanan lah. Tapi kalau dalam bahasa dusun keamatan adalah solit montok pimpunan om pibebasan. Oh wow. Gitu. Kau ingat sebab saya ingat kau udah cakap tuh dalam dusun dalam kau punya Yap, final ada. Q&A kan. Ya, kofal tuh kan. Amanah. Maksudnya kofal sudah dari lama sudah kofal kan. Lama gitu. Praktis. Ya, sebab apa nih orang supaya saya bawa kasih tunjuk sama orang bah secara tidak apa nih secara tidak langsung yang actually I'm dusun also walaupun saya bolon bawang saya bolon daya actually I'm a dusun Ya betul. betul that is why saya yang final Q&A itu kan saya bawa basun bawang Melayu dusun semua lah bang kalau boleh gitu kan. Kalau lihat Cinaun kau bawa. So kalau yang macam kamu tahun lepas Steph apa tuh tema kamu? Keamatan menjiwai alam sekitar ataupun kalau dusun kan keamatan menunduan the winnerun. Dia bilang. Sebab kalau saya nampak kan memang betul juga lah. Kok ada itu ciri-ciri winorun. Kenapa? Sebab kau winnerun. Oh, iya. Gitu. Kenapa sekarang baru saya Kan. Lepas itu kau Winnerun. betul-betul ambil konsep winnerun. Winnerun. Sorry, winorun. Kenapa? Perhiasan kita. Iya Pak, ini winnerun boleh ngejak. Hidup nih ya. Oh hidup kan nih? Ya, jangan kau cubit. Ini dari siapa? Dari kakak saya dan my brother-in-law. Base-nya. Kalau saya ada kakak saya mau suruh dia beli bunga. Malangnya setir kakak. Berapa diberi kau tadi? 3. Kau pertama. Kedua. Oh kedua. Masuk abang. Abang saya adik perempuan. Di tengah lah kalau bergaduh nih orang tengah lah selalu. Kalau lah. Iya. Very different. I mean, tapi kan, I think kau punya kematangan kau dapat kau rasa dari family ataupun dari kau punya surrounding. Apa? Kau punya maturity. Maturity is I think from family. First family, kedua baru surrounding. So kenapa saya tidak tahu lah, mungkin setiap parents dia ada cara masing-masing untuk mendidik anak orang bahkan but then my parents very strict. Dia strict juga dan benda yang salah dorang tidak kompromi. Dorang memang akan kasih hukum lah. Contohnya macam ini contoh lah Steph. Kalau time saya kecil, kau datang pergi rumah, saya kurang ajar dengan kau. Macam kau adalah walaupun kau kawan saya, tapi saya kurang ajar dengan kau. Balik saya kau pergi rumah kau, Habis tutup lah pintu kau. habis kena pukul. Oh iya. Jadi I know that ada certain thing yang kita tidak boleh buat adalah salah, which is daripada didikan ibu bapak lah. But then baru surrounding mengajar saya untuk macam lebih matang lah, untuk faham orang, macam apa? Kalau macam kau lah kan, kau kan lebih matang dari saya kan kau dengan orang yang macam abang-abang kakak-kakak kan. Jadi saya ambil itu kematangan dari kamu orang, begitu saya serap lah. Jadi betul. kiranya macam bila saya jumpa dengan orang tiba-tiba bila saya di rumah saya macam gitu terserap di aura dia. Gitu lah. Iya, macam aura siapa nih ya, kita ambil gitu. Yang macam parents dari kecil lah begitu. Gitu serap lah gitu. Kenapa ini? Saya tak tahu kenapa rasa lucu. Lucu kah? Tapi betul lah, I mean
Kalau kamu macam mana? Oh, kalau saya memang from family lah. Maturity, betul. Iya, because saya one of the youngest in the family. So bila saya buat salah, and then saya terus kena cakap ini salah. Jadi bila banyak benda saya buat salah dari kecil, saya sudah tahu itu salah. Sebab orang sudah tegur awal-awal. Iya, So banyak benda yang saya tahu from bila saya kecil. Oke, ini salah, ini boleh buat, ini boleh buat, ini boleh buat. Ini tidak boleh cakap, ini tidak boleh cakap, ini tidak boleh cakap. Dalam situasi ini apa kau perlu buat? Ini apa kau buat? Sebab semua saya belajar daripada saya punya abang-abang kakak. I mean, memang masa itu saya rasa marah lah sebab takkan saya tidak boleh buat salah begitu. iya betul. Saya mau buat semua begitulah contoh lah. Lepas tu, tapi sekarang bila saya reflect balik, actually this is very good. Dia akan sangat mematangkan dengan Betul. cepat. Dan bila kau ada itu pengalaman belajar untuk, no, oke, diorang cakap ini tidak boleh buat. Lepas tu, bila kau macam nampak diorang macam mana diorang berkomunikasi sama orang, semua kan, kau pun belajar. Kira macam serap lah juga kan, Iya. serap cara dorang apa dorang buat. Kau pun begitu-gitu? Ya gitu-gitu lah. Gitu. Betul orang bilang kan apa nih? Actually zaman budak-budak ini adalah zaman yang perlu kita bagi contoh kepada. Sebab apa yang kita buat, confirm budak akan ikut. Betul, betul. Dan sampai bila besar, bila dorang sudah dewasa, dorang buat benda tuh, kita tidak boleh salahkan dorang. Sebab apa yang dorang nampak tuh adalah apa yang kita bagi sama dorang. Sebab kita tidak tegur dorang dari kecil. So if they think that is okay for them to do so, jadi maksudnya kau sebagai orang berada paling rapat dengan dia, kau patut terasa yang kau macam kalau saya lah dari pendapat saya sendiri, saya rasa begitulah. Thanks to my friends, my family juga lah. Dulu time saya kecil kan, saya tiap berapa paham tahu saya bilang, kenapa badrong skopul saya, kenapa badrong nih marah-marah saya begitu. Bila saya besar kan, oh bagus juga lah benda begini mendidik saya untuk jadi siapa diri saya sekarang, siapa Roy Jeron sekarang. Gitu. Tapi satu benda yang saya rasa sangat penting for me lah, as a guy. Before this saya adakan International Men's Day before this. Oh iya betul. Lepas tu saya di era di Hits Sabah. Lepas tu dia orang tanya, sebagai seorang lelaki, how would you celebrate International Men's Day? So mungkin dia orang terkejut jawaban saya sebab saya bilang, for me, kalau how would I celebrate is dia akan sentiasa berjalan. Bukan that I pick that one day untuk celebrate, have fun. Tapi kalau saya refleks sendiri, bila saya dari kecil kan saya macam kurang kebebasan untuk bersuara, maksudnya, I mean, because saya banyak dipendidikan, jadi kadang-kadang saya cakap benda salah. Jadi bila saya begitu, saya cakap satu benda mungkin yang salah, terus kena marah begitu. Bila balik-balik jadi begitu, semakin lama masa kecil, semakin lama saya rasa macam saya punya idea tidak berguna sama orang. Bila saya cakap sesuatu benda, dia tidak membantu. Jadi saya makin lama choose untuk berdiam diri. So when they ask me how would I celebrate kan International Men's Day, saya akan banyak ada anak-anak buah, ada di kecil kan anak buah. Bila dorang bercakap, saya akan ambil masa untuk dengar apa dorang cakap, macam tu. So supaya dorang ada itu confident untuk bercakap, untuk menyuarakan dorang punya pendapat apa semua kan. So it's a ongoing punya celebration lah for me as a guy. So I think it's a good thing to note for me, and then eventually bila kita buat begini, SS KDMR, bila kita nampak dia orang dari kecil sudah grow, boleh bersuara, dan eventually pengalaman itu akan membuatkan mereka lebih confident in the future, dan sekiranya dia orang mau masuk kepada mes keselamatan, go for it. Kalau sudah ada itu skills, if they wanna go to be wakil rakyat, go for it. Kalau sudah ada skills, kalau sudah ada confident untuk bercakap suarakan. So macam itulah, that's it yang saya terreflect from kita punya short conversation tadi. Which is good lah Steph, sebab orang bilang tidak semua orang faham itu keadaan, Mbak. But then you coba untuk mengaplikasikan benda tuh supaya dorang tidak rasa apa yang kau rasa dulu. Ya gitu betul. There's I'm not sure if it's generational curse, tapi I think it's that way lah. You break kira macam curse lah. Bukan curse, tapi you break the tradition yang kau tidak membenarkan orang bercakap. Now you give them space to talk about everything. Iya. Gitu. So kalau dulu you make a change lah basically.
ngam lah. Ya. Sebab kalau macam dari saya dulu pun kan, jangan, kita bukan coba untuk lawan bah, kita cuma mau bagi pendapat kan. Jangan orang tua begitu. Yang Iya. macam kau tidak boleh voice out your Opinion, opinions, and but then bila kau sudah mengalami benda tuh, kau tidak mau orang pun rasa benda yang sama bah. Betul. Jadi kau coba bagi peluang sama dorang. But at the end of the day, benda nih secara tidak langsung memberikan kebaikan kepada mereka juga. Sangat Dari ya. segi komunikasi. Betul. Kan? Dan confidence lah definitely. Sama I think yalah confidence lah. Self esteem namanya. Yeah. Ya, macam tu. Ya, sama macam tu lah Roy. So, how would you differ kau punya life before jadi juara and after? Okay. Before and after kan. Okay. Before this, saya adalah seorang yang, jangan macam apa, dulu saya penari bah, penari kebudayaan. Okay. Jadi walaupun saya penari kebudayaan, tapi saya tidak ambil kisah pun. Ambil kisah pasal apa nih, kita punya warisan budaya yang hampir pupus lah kan orang bilang. Sebab kalau kita tengok sekarang pun, macam saya sendiri, saya tidak pandai berbahasa dusun. Nah, ini yang saya boleh nampak sendiri. Dan saya tidak mau anak-anak saya, anak buah saya merasakan benda yang sama. Jadi lepas saya join MRK, baru saya sadar yang peran MRK ini bukan setakat juara begitu, bukan setakat title, tapi peran MRK ini dia macam kita membudayakan ataupun kita merayakan pesta Kaamatan itu. Kalau kamu tahu, tahun ini tema dia Kaamatan Membudayakan Perpaduan kan. Kita merayakan pesta Kaamatan, ada daripada berbilang bangsa kaum yang datang pergi satu tempat untuk merayakan pesta Kaamatan tersebut. Dan dari situ juga pesta Kaamatan ini dia macam kasih tunjuk sama orang adat dan tradisi daripada berbilang etnik kaum yang ada di Sabah. Dan bagi saya itu juga peranan sebagai seorang Mr. Kaamatan, macam kita merayakan pesta Kaamatan itu sendiri. Dia adalah orang yang perlu menjadi wakil kepada community kita, bukan setakat community yang bangsa kau tahu, tapi community keseluruhan di Sabah. Dan saya rasa apabila saya faham benda ni, actually dia membuka minda saya bahawa yang saya ni sepatutnya, ini teguran untuk saya sendiri lah, saya sepatutnya tidak macam mana, walaupun saya sudah menang begitu kan, saya tidak boleh macam terus diam. But then kau kena contribute, walaupun orang bilang kan, kalau macam dari segi saya, apa yang saya boleh bantu saya akan bantu lah. Contohnya macam yang Mr. Kaamatan kan tahun ini setiap tahun, kalau saya boleh turun padang untuk tolong, saya akan try untuk turun dan untuk bagi nasihat, which is apa orang bilang give back lah kan. Betul. Give back. So dulu winner yang pas winner saya Nathaniel yang bagi kami in the top 7. But why not, walaupun kau sudah lepas, macam contohnya saya sudah bagi dengan kamu kan, but then why not kau terus bagi sampai bila-bila. Begitulah. Kalau kau pula macam mana, Steph? For me, I just continue from what you said lah. I don't like the word relevant. Betul. Sebab relevant is macam you are always trying to prove something untuk people. Ingat kau. And then ini saya rasa dia sangat draining. Dia sangat draining for your mind, for your body. Betul. Kau sentiasa coba cari apa lagi cara sambat, apa lagi. No. So I think it's more about contribution. Betul. Yeah. So because when you contribute, I mean you find a way untuk for example, maybe you work with people, and then so that this event yang kamu buat sama-sama, it's for the people. Tidak perlu pun, it doesn't matter kalau dia pasal culture atau tidak. If it's helping people, if it's giving education, di kau pergi visit di dalam, kau sudah contribute pula. And bila kau buat macam ni, dia eventually people akan know you. Not because kau mau untuk be famous apa semua, no, tapi because of your contribution, because kau ikhlas. Sangat safe. Sebab kan kalau orang bilang kan untuk kekal relevan nih, mau macam mana sekalipun kan, kau tetap akan dimamah oleh zaman tau. True. Kalau mau cakap pasal relevan nih, dia tidak ngam lah. Which is kenapa? Sebab manusia kau, dia bukan produk bah, bukan benda. Walaupun kau ni produk lah, orang bilang kira produk lah kan, but then akan sentiasa ada generasi yang akan lapis kau sesuai dengan peredaran zaman.
Dan tidak, kalau macam ayat relevan nih, dia adalah secara tidak langsung adalah ayat yang mau menunjukkan yang kau try to impress orang. Betul. Kau try to impress orang which is not good for your mental. Kenapa? Sebab kau macam contoh lah kan, kau tidak dapat tapi kau macam ya misalnya saya takut apa yang Betul. orang pandang terhadap saya. Dari toxic sudahlah. Betul, Dia sudah jadi toxic. Yang ketiga pula pasal relevan nih lagi kan, sebenarnya kalau kau buat contribution, kau tiap bulan begitu orang. Oke, sebagai contoh lah kan, Steph, kau tuh kayak Mr. Keamatan 2010, si Von Aura. Nah, dia tidak update quote di social media dia, but then dia buat diam-diam, orang tetap akan notice. Betul. Kan? Dia tiap perlu begitu orang. Begitu yang bagus lah. Tapi kalau macam yang orang kan mau relevan lah, coba kau kasih stay relevan diri kau. Itu macam tidak natural sudah pak. Betul. Sebab kau try untuk impress orang. True. Kan? It's like you looking for things untuk kasih up your dopamine bah. Ya. Macam tu lah. And then bila we talk about relevance kan, so it's not relevance, it's about contribution. And bila kau ada contribution, dia akan contribute to your legacy. And then this legacy yang akan stay, orang akan ingat. And then the biggest disease of the people is forgetfulness. Orang akan cepat lupa. So for example kan, no matter how bad you are, kita ambil example, kita punya previous ada kan skandal pasal duit tuh kan, Ya betul. the big donation apa semua. Okay, 5 months after that, 1 year after that, orang lupa sudah. Sekarang sudah kena full support lagi balik. Iya. So that's a biggest example yang the biggest disease of the people, everybody is forgetfulness. Orang akan lupa. Sangat. So if you try to impress people, dia akan ingat for a while. Eventually akan lupa. And then kau akan berulang untuk impress. Lama-lama kau yang die lah, maksudnya kau yang burnout. Yep. Kau sendiri yang terseksa. Betul. Itulah macam yang kau cakap tadi itu. Saya pun baru sadar tahu. Lepas kau cakap begini kan, baru saya tahu yang betul juga kan yang pasal yang skandal. Kau tidak ingat sudah kan? Iya. Ya. And lagi bila kita tengok sekarang kan kena support lagi. Ya. Banyak peminat lagi tuh. Begitu. Begitu contoh. Kan? Iya. So betul lah. Baru saya sadar pula. So this kind of conversation lah yang I enjoy because their inputs, and then at the same time bila saya bagi tahu kau, and then you learn from it, and then bila saya bagi tahu, saya pun actually sambil terfikir this and that, and then you give your ideas, ya betul macam tu. And then definitely dia bukan untuk kita sih, but then for everybody kan. To hear. Yeah. For their orang bilang reference also. Ya. Betul, saya tutup Neil, nanti saya bingung. Usap quote tinggal sana kan. So I was thinking about Mr. Keamatan bah. Maybe let's talk about tips lah. Oke. Ya, tips. Kalau kau kan sebagai seorang Mr. Keamatan winner, and then kalau kamu kasih compare sekarang, kau punya reign, kau punya bila kau start is everything online. Kamu semua online kan? Iya betul. Audition online semua. Audition online. Audition online, tapi pendaftaran semua tuh memang perlu bersemukan. Tapi bemas. Bemas lah. Tapi basically everything online lah. Yes, I mean, everything's most online. of it online. Most of the time. Okay, so kau rasa apa? Because kalau saya bukan online, I have to go there. Yep. Jumpa semua kan. Kalau because masa kami registration pun kau ada kan. Ada. And then kau nampak semua proses dia. Kau rasa sebagai Mr. Keamatan, and then kau tengok sekarang nih 2023, your experience daripada online punya experience and then live punya, kalau kasih mix, kau rasa apa yang kalau macam yang kalau dong ada follow kita punya pengurusi Mr. Keamatan kan, balik ke tekan sana, social media adalah aspek yang sangat penting dalam pemilihan Mr. Keamatan kan. So kalau dari saya memang betul orang bilang, walaupun kita cakap kita try to impress orang, but then that is how you prove to other people yang misalnya orang macam apa, your first impression mah. Kalau macam saya lah kan, saya lebih kepada first impression. Macam contoh tuh orang dia macam awal-awal sudah dia macam tidak ngam sama saya kan, saya tahu sudah nih orang confirm dia ini akan sentiasa begini, dan eventually memang benar tuh betul lah. So kalau yang macam untuk peserta tahun nih, apa yang dorang boleh buat is like kira tips lah bani kan.
kalau saya lah, no offense, tapi kalau kamu join benda begini yang kau tidak mau orang kecam kau, persediaan dari segi physical. Hmm. Mau macam mana sekalipun, apa orang cakap pasal body shaming ni kan. Body shaming ni sentiasa ada. Kau bagi awareness macam mana sekalipun kan, walaupun orang tu mungkin dia tidak tunjuk depan-depan, but then kita ada sifat dalam diri kita tahu. Ini saya cakap jujur, semua ada. Yang macam kita cakap, Kira macam judgmental lah. ya judgmental. So physical punya persediaan sangat penting. Sebab kita tidak mau orang pandang serong terhadap kita bah. Which is ini adalah untuk kebaikan diri kau juga sendiri lah kan, Steph. Macam yang kalau saya kan, saya mau lah join kalau yang tem badan saya yang tidak sesuai untuk, macam bagi orang tidak Belum ready lah. nampak ya ready bah. Yang kedua lagi kan bahasa ibunda lah, Steph. Bahasa ibunda. Sebab kenapa walaupun orang cakap social media kau handsome, ada muka begitu, tapi mungkin kau akan terhenti sampai top 15 saja. Bahasa ibunda sudah akan kena gunakan time tu kan. Betul. So bahasa ibunda mau tidak mau, sebab kau tanya dulu dengan diri kau, apa motivasi, apa matlamat kau join Mr. Kamatan? Adakah sebab suka-suka, adakah sebab kau mau title saja? Kalau sebab kau mau title saja, better not, back off. Janganlah kau join pertandingan begini. Sebab ini pertandingan untuk tengok kau punya kau punya apa gitu? Knowledge. Oke. Untuk kau join pertandingan Mr. Kamatan nih, dia bukan setakat untuk kau dapat title tau. Kalau kau join sebab kau mau untuk dapat title, bagus tapi ya. Sebab dia lebih kepada knowledge kau. Knowledge kau berkenaan dengan kau punya bangsa, kau punya etnik sendiri. Bahasa, budaya, warisan. Kalau ini benda kau tiada, bagus janganlah. Sebab kenapa? Saya cakap betul-betul lah. Kalau kamu pergi jauh, kau kena menguasai 3 benda nih, which is persediaan physical, persediaan komunikasi, dan juga kau punya knowledge. 3 benda nih, dan saya percaya kau sendiri pun, Steph, kau bersedia time kau join Mr. Kamatan, kau sangat ready untuk 3 benda nih kan. So at the end of the day dia membuahkan hasil. Ini yang dia bawa gitu. Betul Kan. I agree. Tapi bila saya reflect balik, sangat-sangat true lah. Tapi kalau sekarang kalau saya mau bagi tips for me, memang sangat kesuntukan masalah. Sangat. Because saya sendiri saya ambil 6 bulan untuk prepare semua benda nih, knowledge, general knowledge, body, and then apa tadi itu, bahasa kan? Bahasa. And then lagi-lagi Mr. Kamatan sekarang dia menjadi acara rasmi Kamatan. Betul. And then Kamatan membawa maksud kita punya culture, tradisi semua. Jadi bila kita cakap pasal culture, dia memang perlu penguasaan bahasa. Sangat. That's why I second apa yang kau cakap. Kalau kau tidak bahasa, penguasaan bahasa belum macam kalau yang zero lah. Yeah. Better ambil masa untuk Betul. ambil 1 tahun untuk prepare. Kalau menghafal dia tidak akan Membuahkan hasil. Sangat Sebab kamu sendiri juga nampak tuh nanti apa yang terjadi lah kalau kamu tidak menguasai bahasa kan, Steph. Tapi disclaimer lah kan. Disclaimer, yang apa yang kita cakap sebelum ini, this tips advice untuk pergi dan untuk tidak pergi adalah untuk orang yang betul-betul serius untuk memang ada goal untuk menang. Kalau untuk orang yang setakat ambil pengalaman saja, I think itu kita boleh kasih kategori macam better ambil pengalaman di daerah sendiri. Iya. Macam yang ada yalah, macam yang contoh daerah-daerah yang Nganjur, Ladatu begitu kan. Keningau. Kalau mau pengalaman di sana. But untuk orang yang sudah ready, kasih go pergi state. Betul. Gitu kan. Ya. So bukan untuk discourage orang untuk tidak datang, untuk tidak ikut Mr. Kamatan. Untuk Tapi diri dorang sendiri juga, Steph. ya betul. Kan? Satu untuk diorang, satu untuk semua orang. Iya, sebab kita mau bagi contoh nih, contoh yang baik di mata orang. Jadi bila kau join begitu, orang nampak ramai dan bilang, oh kalau dia boleh kenapa sih dia boleh? Saya pun Jadi dia bagi contoh yang tidak kurang positif lah kepada orang di luar sana actually. Betul. And then kau membawa title, membawa brand sebagai Mr. Kamatan adalah sekarang kau menjadi public figure.
dan kau menjadi apa namanya ambassador untuk kau punya culture. So untuk menjadi ambassador tidak boleh alang-alang. Betul. Kan? Ya, semacam itulah. Kau rasa apa lagi tips penting untuk join Mr. Kamatan? Tips penting. Bukan untuk join lah, probably untuk bertanding. Oke. Oh, kalau saya ini disiplin. Disiplin dari segi masa, dari segi kau berjumpa dengan orang. Sebab disiplin ini besar, bah. Disiplin macam persediaan, disiplin apa lagi ya, Steph? Macam apa? Kalau macam cara kau bertutur dengan orang, begitu, bah. Itu pun Attitude lah. ya attitude. Sebab kalau saya beritahu nih dia macam memberikan kan nih. Tapi boleh betul kan? So kalau Ya, ini kita macam sharing lah, Iya. sharing apa yang kita sebelum ini buat. How does it help us begitu? Oke. Kalau macam kan Steph, attitude nih kan. Bayangkan bah, kau ada semua ada package. Brand kau tidak attitude. Kau rasa orang senang kau mau bekerja dengan kau? Susah, men. Sangat kan? Ya. That is why saya sangat menekankan attitude lah. Oke. Kena jaga attitude lah, Betul. kena berpada-pada lah. Sangat. Kalau Kalau saya extra tips, oh. Tapi sekarang saya mau bagi tahu tips paling penting kita sudah share tadi lah. betul. Tapi kalau saya bukan prejudging, persembahan. Sebab kalau saya punya persembahan, saya buat just few hours sebelum prejudging. That's why saya tidak cukup tidur. Akhirnya saya terlicin di sana. tidak cukup rehat apa semua. And then saya sangat stress because saya tidak tahu apa saya buat. Tapi nasib lah ada kau masa itu sampai jam 3 kan. Masa itu jam 2 lah kau ajar saya. Tapi saya sampai jam 3 pagi. Terus ada si Simon Petrus dia ajar juga. Lepas itu I'm very thankful lah. Besok kan? Ya saya tidak lupa kamu punya pertolongan. Tapi basically persembahan sangat penting. Persediaan persembahan. Yep. Make sure kau punya persembahan sesuai dengan kau punya Baju yang kau bawa. So for example kalau itu dia kena bagus-bagus lah kan. Macam segak bergaya. Kalau pahlawan, contoh paling bagus lah. Pahlawan kan? punya Pahlawan lah persembahan, bahkan ya. ya. Takkanlah kau pakai baju pahlawan tiba-tiba kau begitu yang Ya. gitu aja. Tidaklah sesuai Yalah, kan. Tidak sesuai bah. Bukan tidak boleh, berarti tidak sesuai lah. Ya. Ini tips lah kan kepada orang. Kalau saya kan I think kita kira sudah lah Bang nih kasih pecah rahasia lah Bang. Pecah rahasia sudah. Pecah rahasia sudah nih. Sebab dan satu sangat paling penting adalah kau punya stage planning. Betul. Maksudnya bila kau di pentas kau mesti tahu masa bila kamu serius, bila kamu menguasai bila kamu perform apa semua kan yang serius-serius begitu. Saya rasa paling penting face expression. True. Kau pahlawan kau kena ada face expression yang sangat garang. Bukan yang kau pahlawankan tapi kau punya muka poker face tapi kau begini-gini. Yang iya. gitu. Tidak lah feel kan. Betul. Dan actually banyak tahu yang time boleh betul kan kasih tahu di sini. Banyak tahu kan yang time pendaftaran begitu, yang poker face bah. Iya. Yang tidak expression mukanya yang begitu. Iya. So kalau yang terpilih itu kalau boleh berlatih lah kan berlatih di cermin. Iya kan. betul. Memang perlu tinggi cermin. Betul. Kalau kau tidak cermin, kau tidak tahu apa yang orang nampak. Iya kan. betul. Lu basuh kan. Satu tinggi cermin untuk kau punya face expression yang serius contoh. Second, kau perlu tahu juga di pentas bila kamu senyum. True. Ya, because dia distinct kan, dia bukan kau saja bah. Dia perlu ada kira macam communication, tapi non verbally. Yep. Communication antara kau dengan judge, kau dengan kau punya audience. So masa kau begini kan, masa kau perform apa semua, has to be really ada feel lah, ada vibe kan. Bila kau tengok probably kamu ada connection sudah sama ada judge sama audience, memang masa itu perlu senyum lah. Iya. So this thing sangat penting lah, stage planning. Penguasaan pentas lah batu kan. Yeah. Sebab tempat kita berlatih kecil, pentas sangat besar. Ya. Kalau kau kuasai satu tempat saja nampak macam kosong tuh pentas. Ya betul. Kan. Betul, so kau nak atur kau punya perjalanan kan. Iya. Kau maju mastik belakang kah? Betul. Macam Steph sendiri cakap pun dia macam kau cakap walaupun kawan kau bertanding sama-sama dengan kau, dorang tetap jawab tolong satu sama lain kan. Itu yang best bah kalau Mr. Kamatan nih. Macam kau cakap Simon Petrus tuh kan dia tolong kau walaupun actually dia pun tengah bertanding. Iya betul. Dan orang bilang kalau malu
malu bertanya sesat jalan kan. Betul. Jadi kalau temu sesat jalan jangan malu gitu. Iya, iya. Tapi saya still mau bagi kredit juga lah sama si Simon. Sebab masa yang saya tengah stres tuh kan macam mana buat performance apa semua. Lepas tu masa itu saya coba untuk satu orang lah. Saya rasa macam oke, ini ngam sudah perjalanan. Ngam sudah saya punya jalan nih. Jalan Sekali si Simon Peterson ada dia di ujung-ujung. Dia tuh ingat saya. Nasib dia pergi tegur. Sebab rupanya saya jalan laju dan saya punya body posture tidak bagus. Begitu. So dia tegur. Dia tegur lah. Nasib dia tegur. Dia tidak tegur, memang saya punya performance hancur lah. So I think my bad. Masa itu memang saya punya salah lah. Saya tidak pergi tanya macam mana minta idea apa semua kan. Tapi syukur Kau dianugerahkan dengan kawan yang gitu bagus kan. macam kau. Saya bagus kah? Bagus. Kau tolong saya. Jujur lah. Ya betul. betul. I mean masa itu kan kau ajar saya macam begini kan semua. Simon pun kau perlu berjalan pelan-pelan sedikit, pasuk kasih bongkok sedikit, pasuk kasih bawah sedikit. Macam itulah. So everything jangan buat sendirian. So kalau kau perlu idea dari orang, kau perlu something improvement, tanya. Kalau tidak tanya, tidak akan dapat apa-apa. Sangat. Ya. So yang time kamu tahun lepas tuh esok dia terus Indo Judging tuh kan? Iya, besok dia. Esok dia Indo Judging terus check out kan? Ya. Terus check out kan? Ya. Check out in the morning. Oh ya kan? Ya, saya kan jalan awal pakai kereta. Langsung saya tidur di kereta sekejap, setelah gitu. So begitulah. Tapi above all saya rasa being coba share. Kau rasa apa yang benda paling kau enjoy lah sepanjang join misalkan event? Kalau saya lah kan, bila saya ingat balikan, rupanya time Mista Kamatan nih barulah saya terjumpa kawan-kawan saya yang ada sama saya sekarang lah. Dan dulu sebelum saya join MRK kan saya ada pandangan begini yang macam dia temu kawan saya nih. Saya tahu nih confirm temu kawan saya. Tapi kan bila tembak kampung tuh semua klik nih tidak kira kau hot picks kah, kau apa semua berkawan. Itu yang paling best dan pengalaman yang paling tidak boleh saya lupakan which is macam mana berkampung lah. Kalau saya rindu berkampung. Kau rindu kah berkampung? Pastilah. Sama kan? Kalau macam kau Steph berkampung tahun ini lah kan. Kau mau join kan? Saya mau join lah. Tinggal sana. Kan saya pun mau. Boleh kata ah? Kasih boleh kata. Boleh kata kalau kami dua. Kalau kau memanglah ada. Tapi kalau saya tiba. Tapi saya rasa tidak masalah mau contribute kan. Kan base betul. Bukan sebab kita rasa base apa. Bukan selalu once a year benda begini terjadi kan. So kalau kau apa yang paling kau tidak boleh lupa, pengalaman yang paling tidak boleh lupa? Saya memang tidak akan lupa satu licin lah. Sampai bila-bila. Yang bila tahu aku terlicin? Prejudging enggak? Kamu tidak tahu tuh cerita? Kau ingat kau yang final yang kau terlicin? Bukan. Prejudging satu licin. Patut lah setia nampak. Saya bilang bila terlicin ni. Saya bilang final tidak pun kau terlicin. Saya bilang. Iya, so prejudging satu licin. Lepas itu saya satu licin lah, dorong semua nampak. Macam mana yang begitu licin satu duduk terus tapi saya tahan lah, saya punya tangan begini. Lepas itu sebab dia licin dia macam ni kan? Iya, lebih kurang lah macam ni. Lepas itu saya memang masa itu saya oh shit jatuh. Lepas itu saya berdiri, pas saya buat itu saya teriak. Masa itu saya tahu lah kan kalau di atas pentas ke depan orang kok bergegar muka gitu. Sedih itu kan ya? Awkward. begini. Gitu. Bergegar kan? Terus yang kok paksa aja. Iya. Gitu. Memang semua akan begitu. Tapi apa saya buat? Saya just stay in character lah. Saya teriak ini. Wow, buatlah. I mean, saya just stay in character. Saya try untuk improvise supaya apa yang kalau saya jatuh, saya try to make it in the story lah gitu. Yeah, because itu bukannya benda yang kau boleh kontrol. Iya betul. Bukan salah kau juga. I mean actually boleh kontrol, cuma yalah. Kalian lah. After that, kau kena buat something else lah, ya begitu. Tapi itulah benda yang saya paling tidak boleh lupa satu. And second is definitely winning lah. Dan saya tidak mau lupa juga ada experience sama-sama kawan sepanjang berkampung. Iya. Because di sana lah the relationship terjadi. Kan? Ya. Yang dari kau tidak kenal dorang, sekarang kau hang out dengan dorang. Iya, betul. Kan? Betul. And then macam-macam ragam lagi. Sangat, Steph, kalau saya kan
Penat memang penat lah time Memang tuh. penat. Memang penat dia cukup tidur. Jujur lah time kamu tengah ada taklimat tuh kan, saya cakap saya boleh tahan loh. Terus saya pergi tidur. Tapi walaupun penat macam mana sekalipun kan, best bah yang begitu. Saya tidak tahu lah kenapa dia penat yang best lah kan. Iya, sangat. Saya lupa macam saya tidak sabar pula berkampung. Tahun nisab saya mau join. Kalau saya cuti lah. Iyalah. Kau rasa apa, maybe satu lah. Kau rasa apa soalan yang kena tanya? Satu lah, pasal general knowledge. Ni kena tanya time I mean, Q&A fine. kah? Q&A. Oke, mungkin dia akan tanya pasal Oke, mungkin general knowledge lah kan yang dorang akan tanya, confirm dia lari daripada pemimpin lah, pemimpin. Jadi Sebab perpaduan kan? yes. So mungkin kamu boleh bersedia sudah Ya. buat soalan apa-apa saja pasal pemimpin, pasal perpaduan. Ya. Kan, Tef? Oh, itu tips lah actually. Iya, Kan? Tips Kau- paling apa? actually kau bukan tahu apa dia punya jawab soalan, tapi kau boleh, apa orang bilang, kau boleh agak sudah apa? Rangka. Ya, kau boleh bukan agak lah, macam kau boleh rangka untuk kebaikan diri sendiri juga. Ya. Kalau Kan? saya kan macam kami punya season kan, apa itu dia punya tema menentuan dewan neuron ataupun apa itu menentuan dewan neuron apa itu Apa nama lagi dia? menjiwai. Menjiwai. Sorry, terlalu banyak di pikiran. Kan, So menjiwai alam sekitar. So Alam semua jadi. alam semua jadilah sama-sama tahu. So anyway, Oke. nature pula tuh. Iya. So nature. So dia macam big bubble di atas is nature. Ini untuk general knowledge punya. Jadi kalau what I did was, kalau di Sabah ataupun di dunia, apa yang berkaitan dengan nature. So saya research, saya connect the dots lah. How do you preserve nature? Sebagai seorang pemimpin, apa kau boleh buat untuk membantu nature? Betul. Sebagai kalau kasih kait dengan culture, macam mana kau boleh kasih menjiwai alam sekitar melalui culture. So mau benar nih, and then satu-satu poin nih saya akan buat soalan, and then saya try untuk jawab. So dia berkaitan dengan nature kan WWF, and then WWF-nya soalan last ya, saya tagak sudah mesti ada nih WWF. Lepas itu, tapi saya tidak dapat itu soalan lah, tapi saya sudah macam prepare that. So maksudnya masih ada masa untuk prepare rangka-rangka soalan, jawab semua ini soalan. Betul. Supaya di pentas kau tidak gugup kan namanya. Ya, kau tidak gugup bah. Kau tidak gugup? Dan kau tidak tahu apa yang, kau tidak macam yang langsung tidak tahu apa-apa begitu. Iya, betul. Maksudnya kau sudah prepare. So that's why preparation is the key lah kan. Ya, Ya. Begini, oke. Nah, kau tonda kena. Itu kan untuk kau. kau tahu tak? Aku no. Kesedia kena. Sedia aku no. Soalan yang dipilih adalah soalan nomor 3. Oke, 3. Soalan berbunyi begini. Anda sudah bersedia? Sudah. Soalan berbunyi begini. Sila dengar. Penonton-penonton sila jangan bising ya. Sebagai seorang Mr. Kamatan, apakah langkah-langkah yang Anda boleh buat untuk menyumbang kepada tema Kamatan tahun ini, yaitu Kamatan Membudayakan Perpaduan? Terima kasih atas soalan yang telah diberikan. Pada pendapat saya, seorang Mr. Keamatan dapat membudayakan perpaduan melalui contribution, walaupun dia merupakan seorang winner, namun dia tidak mematahkan semangat untuk beliau gitu. Nah. Oke, kalau macam seorang Mr. Keamatan, dia contribute himself untuk to be part of program Mr. Keamatan. Kenapa saya begitu? Seperti yang kita tengokkan, pertandingan Mr. Keamatan dihadiri oleh ramai orang, tidak kira bangsa, agama maupun status. Ada dato', ada juga orang dari kampung, ada juga orang yang bekerja di bandar. So, untuk membudayakan perpaduan secara tidak langsung, seorang Mr. Keamatan ni, dia tidak boleh anggap yang diri dia ni sudah winner, dia tidak boleh buat winner. But then as contribution for program yang begini, secara tidak langsung dia akan membudayakan perpaduan tu lah. Dan kedua, sekali lagi,
jawaban tips yang tips pula. Isi yang kedua pula. Isi ya. Seorang minister keselamatan ini juga dia tidak boleh berkira. Mana-mana program yang terbuka, tidak kira dia daripada bangsa mana-mana, dia kena join. Untuk apa? Untuk membuka minda dia sendiri dan untuk menunjukkan kepada orang lain yang it's okay for someone daripada latar belakang lain untuk join orang. Begitu. Irino mantap doho. Ponsiko. Masa 2 menit telah tamat. Gitu. Gam-gam kan? 1 menit setengah betul kan? Iya. Yeah. So, tapi saya rasa I think you made a very good point, especially kau you have a Lun Bawang Lun Dayumnya background, and then tiada masalah untuk kau untuk join misalkan yang Kedemar punya. Betul. Dan kami pun, saya memang dusun. Last time I think bila kita pergi Lawasar itu. Bulan 9. Bulan 9 kan? Bulan 9 kan? ya last year. So macam itu, I think to reflect on that juga, I think kita ramai-ramai pergi pesta Lun Bawang di Lawas sendiri. Iya. Kan saya, kau, si Casey, Glenn, kita 4 orang kan. Jadi di sana diorang pun lepas tuh kan. I think the very very fun part is kau pakai baju apa tuh? Baju Kadazan. Saya Kadazan. I think kau Kadazan juga tuh. Iya, Kadazan. Iya. Dan Lotut lah. Lotut. Ada merah, I think Yeah. ada merah. Lepas tuh saya pakai Kadazan, and then kita pakai sigak kita kan. Betul. And then orang Lun Bawang, orang Lun Daya sana dia tengok-tengok kita. Lepas tuh ada yang jalan pergi tempat kita tanya, kamu dari mana? Iya. Maksud ini baju apa? Dia bilang. So I think this is a very very good example. Betul. Yang kita memudahkan itu perpaduan. Yes. Tidak masalah untuk kita join di mana-mana. Dan kau adalah ambassador to your own culture. Dan orang menjemput kita datang sana. Betul. Which is dorang memudahkan perpaduan dan kita pergi sana pun kita support dan orang nampak yang wah dorang nih walaupun dorang pada dari dari Sabah gitu kan dorang tetap juga pergi support di Sarawak punya program gitu kan. Berapa lama kita drive masa itu? Oke, kalau gila macam 4 jam lebih ya kan? 4 jam siapa? Ini sekejap. Jam. Sampai Lawas. Sampai Lawas jam malam sudah Iya, malam sudah kan iya, sampai sudah, iya. Gila jam 6 enggak begitu. 6 7 begitulah kan. Saya think dalam 6-7 jam lah. Yeah. Kita jalan tengah hari after lunch gitu. Ya, lepas itu saya sakit di sana. Demam. Iya kan? Sakit pula. Demam celaka tuh. Oh iya. Tapi oke juga lah kan. Oke. So far oke lah kan. Kalau ada chance masa itu memang sebab saya sakit, saya bilang inilah lah saya pergi. Sebab saya demam, saya flu, demam, selisma apa semua, memang saya tidak boleh lah. Betul. Tapi saya try to join semua event lah, tapi akhirnya saya condemn sedikit di kereta. Tapi now saya sehat begini, kalau saya ada chance mau pergi Laos lagi, saya akan pergi ya. Pergi lagi kan? Pergi lagi, ya. Mana tahu, yalah bukan saja pesta Lun Bawang kan. Iya. Pesta yang lain-lain pun Gawai apa kan? semua, iya. Best blood tuh. Ya. So next time kalau ada chance saya pergi lah. Kita. Bukan saya. Kita bersama gitu lah. Oke. So I think macam tu lah. I think we shared a lot of tips, a lot of advices lah sama orang. Gitulah. I really enjoy this episode sebab especially kau punya experience kan sebagai Mr. Kamatan last 2 years. Last 2 years lah. Last 2 years, Last 2 years ya. And kau punya experience different. It's online. Betul. Semua. Dan saya punya experience different. And I think kita both shared macam mana kita prepare and everything kan. True. So I think siapa-siapa yang nampak this podcast kita senang. Ya. Siapa yang tengok nih banyak nih tips. Boleh bikin refer. menang nih. Yes. Apa nih orang bilang reference dia masa akan datang Iya kan. betul. Daripada our reigning king. And Roy juga King 2021. So macam tu. And I hope so I learned something from you. And I hope what I learn boleh contribute kepada orang yang especially yang akan join Mr. Kamatan out there lah. And bukan saja di orang saja, I think untuk nggak ada pun boleh ambil tips juga dari sini. Sangat, sebab dia sebenarnya tidak jauh beza, bah. Iya. Cuma dia jantinas yang berbeza. Jantinas yang berbeza. Iya. And I think the biggest difference sekarang is especially untuk ada yang sana saya tengok kan, dia orang punya penguasaan bahasa wah gila. Betul. Power, Lagi-lagi man. yang baru-baru ini kita tengok di mana kita? Toran kan. Oh, very intense. Iya. Wah hebat. Toran kata yang si Punachan. Iya, dia Toran. Hebat lah. Hah, Punachan? Lepas itu
Bangga juga lah, part of Tuaran kan. Oh ya, kau tuaran pula. Ini. Ah gitu. Yeah, so anyway, thank you so much, Aroy. Thank you juga Yeah, Steph. because you are catching for something. Yeah, it's 12. So thank you so much for coming. Kalau dari pihak saya pula Steph, thank you Joseph invite saya. Oh, most welcome. Thank you for inviting me Hmm. so that I can share a lot with you guys. Dan saya berharap juga apa yang saya cakap ini ada input untuk orang di luar sana lah. Bukan setakat apa 990 Iya, gitu iya, kan. betul. But then dalam kami bersembang begini pun at least adalah yang orang boleh ambil gitu kan. Iya. Lagi-lagi dari King God. Bukan selalu nih kamu nampak kami di depan kamera bersama-sama. Iya, betul, jarang-jarang kan. Orang tidak nampak yang di sebalik tabir. Iya, Di mana sih mau tengok? Ini kah? yang besar nih. Yang nih? Iya, yang Kayak yang nih? Ini. Di sini, oke. Hai guys, jangan lupa untuk tengok episode keberapa? 6. 6. Oke. Hai guys, kopi sanangan, saya Roy Jeron, Mr. Kamatan 2021. Jangan lupa untuk catch up episode ke-6 dan jangan lupa untuk tengok kami orang punya podcast bersama dengan Stefanus di Stay It Up Lunch YouTube pada Monday next week pada jam 8 PM. Stay It Up Lounge.